Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang dua segitiga kongruen yang merupakan kelanjutan dari dua segitiga sebangun. Kongruen disimbolkan dengan tanda seperti ini. Yang ini sudah kita kenal ya, yaitu tentang sebangun, kemudian ada tanda sama dengan kata lain kongruen itu adalah sama dan sebangun atau sama persis ya, sama persis. Kita lihat dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau di sebangun itu sebanding ya, ini sama. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini sama dengan kesebangunan. Dengan kata lain, bahwa kalau dua segitiga kongruen berarti pasti sebangun karena memenuhi syarat-syaratnya, tapi sebaliknya kalau segitiga sebangun belum tentu segitiga itu kongruen ya. Kita lanjut. Syarat dua segitiga kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut. Berarti ini ada beberapa syarat, tapi memenuhi satu saja berarti sudah kongruen. Yang pertama adalah sisi ada dua segitiga ABC dan PQR kongruen. Syaratnya apa? Di sini kita lihat sisinya sama, sisi pertama, sisi kedua sama, sisi ketiga sama. Berarti kongruen dengan syarat yaitu sisi, sisi, sisi. Kemudian yang kedua, syaratnya apa? Ini kita lihat sisinya sama, kemudian yang kedua sudutnya sama, kemudian yang ketiga sisinya sama. Ya, berarti syaratnya adalah sisi, sudut, sisi. Kemudian yang ketiga, yang sama mana? Yang sama adalah sudutnya sama, kemudian sisinya sama, kemudian sudutnya sama. Berarti sudut, sisi, sudut. Kemudian yang keempat, ini yang jarang dipakai, yaitu adalah sisi. Ini kita lihat sudut, sisi, sudut. Di sini ada syarat, yaitu bahwa ada sisi yang sama, kemudian ada sudut yang sama di depan sisi itu. Ini ya, di depan sisi itu. Kemudian ada sudut yang lain yang sama. Bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini yang keempat ini sebetulnya kalau dibuktikan nanti akan sama dengan yang ketiga. Kita lihat contoh soalnya atau contoh penerapan dari syarat-syarat ini. Contoh yang pertama, pada gambar di bawah ini segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD. Syarat kekongruenan yang dipenuhi adalah, kita perhatikan di sini bahwa BD ya, sisi BD itu merupakan sisi persekutuan antara ABD dan CBD. Dengan kata lain bisa dipastikan di sini ditulis bahwa sisi BD itu sama dengan sisi DB. Yang kedua yang sama lagi adalah ini, ada tandanya sama, yaitu sisi AB itu sama dengan sisi CD. Terus yang ketiga, mana yang bisa dipastikan sama? Apakah ini sama dengan ini? Jawabnya adalah tidak, karena BC dan AD itu tidak sejajar, jadi tidak bisa dianggap sama. Apalagi ini juga tidak dikatakan sebagai jajar genjang, jadi tidak bisa dikatakan sama. Berarti kita cari yang lain yang sama, tidak lain adalah ini ya, sudut ini sama dengan sudut ini ya, yaitu sudut ABD itu sama dengan sudut CDB. Alasannya apa? Ada dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka ada sudut dalam berseberangan yang sama besarnya. Dengan demikian, syarat
kekongruenannya adalah ini diurutkan ya, harus diurutkan. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi ya. Mudah-mudahan sudah ada gambaran. Contoh kedua, pada gambar di bawah ini segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Syarat kekongruenan yang dipenuhi adalah, kita perhatikan yang jelas sama di sini tandanya. Yang pertama ini sama ya. Pertama ini sama, berarti apa? Sudut ABC sama dengan sudut DEC. Yang kedua yang sama adalah sisi BC ya. Sisi BC itu sama dengan sisi EC. Kemudian yang ketiga, sebagai pelengkap untuk syarat kekongruenan, mana yang bisa dipastikan sama, ini adalah ini ya. Sudut ini sama dengan sudut ini, yaitu sudut BCA sama dengan sudut ECD. Apa alasannya? Alasannya adalah sudut bertolak belakang. Kita tahu bahwa sudut bertolak belakang itu besarnya pasti sama. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa syarat kekongruenannya adalah sudut, kemudian sisi, sudut ya. Itu contoh nomor 2. Berikutnya, diketahui segitiga A, BC dan PQR kongruen. Panjang BC sama dengan PQ, sudut BAC 80 derajat, sudut ACB 50 derajat, sudut RPQ 50 derajat. Tentukan besar sudut PRQ dan sudut PQR. Langsung saja kita selesaikan. Untuk menyelesaikan kekongruenan dalam bentuk kalimat seperti ini, langsung saja kita gambar sketnya ya. Kita gambar sketnya. Jadi di sini kita gambar segitiga, kemudian di sini juga kita gambar segitiga. Sketch saja, jadi nggak usah bagus-bagus, nggak masalah. Ini kita namakan A, B, C, kemudian yang ini P, Q, R. Kemudian kita masukkan yang diketahui bahwa BC ya, BC itu sama dengan PQ. Nah, ini kita kasih tanda saja. BAC 80 derajat, berarti ini ya, BAC 80 derajat. Kemudian ACB di sini ya, 50 derajat. Sudut RPQ 50 derajat. Nah, dari sini pertanyaannya, tentukan besar sudut PRQ yang ini berarti, dan sudut PQR. Nah, perlu kita ketahui untuk menyelesaikan soal ini akan lebih mudah jika yang segitiga pertama ini dilengkapi dulu informasinya. Kita tahu bahwa jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Ini 80, 50 itu berarti sudah berapa? 130, berarti di sini adalah 50. Nah, kemudian dalam menjawab pertanyaan, karena ini ada 50-50, ini 50-50, 50-nya ada double. Bagaimana cara yang mudah biar tidak salah dalam menjawab? Ini kita lihat ya. Karena ini kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sama besar. Kita lihat di sini yang sisinya sama panjang itu adalah menghadapi 80 derajat. Berarti ini 80 derajat. Ya. Berarti sudah terjawab di sini sudut PRQ itu adalah 80 derajat. Kemudian karena ini sudah ada dua sudut, berarti ini pelengkapnya 130, berarti ini 50. Jadi 50 derajat ya. Jadi sudut PQR itu sama dengan 50 derajat. Sangat mudah ya, sangat mudah. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Diketahui segitiga KLM kongruen dengan segitiga PQR, besar sudut M 80, sudut L 60 derajat,
sudut Q 40 derajat dan sudut R 60 derajat. Tentukan pasangan sisi yang sama panjang. Langsung saja, seperti yang pertama, kita langsung bisa gambar sketch-nya ya. Misalnya ini segitiga, ini juga segitiga. Kasih nama dulu aja, nggak usah dicermati dengan cermat betul. Ini cukup K, L, M, ini P, kemudian ini Q, ini R. Kita masukkan sudutnya, sudut M 80, kemudian sudut L 60, sudut Q 40 derajat, kemudian sudut R 60 derajat. Kita disuruh menentukan pasangan sisi yang sama panjang. Kita lihat di sini jumlah sudut segitiga 180. Ini berapa? 140, berarti ini 40 derajat. Otomatis ini 80 derajat. Sudah. Karena di sini tidak ada yang diketahui yang sisi mana yang panjangnya berapa, maka kita untuk menentukan panjang sisi yang sama panjang itu kita cukup lihat sudutnya ya. Yang di hadapan 80 itu adalah KL, itu akan sama dengan yang di hadapan 80, yaitu QR. Kemudian yang di hadapan 60 itu KM, itu akan sama dengan yang di hadapan 60, yaitu PQ. Sehingga yang terakhir yang di hadapan 40 itu LM atau ML, itu sama dengan yang di hadapan 40 itu PR. Ya. Demikian tentang kekongruen dua segitiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.